Malaysia is the best country that is available. Country, according to me, the best country to live for a Muslim today, like Indonesia. They are not, by constitution, Islamic country based on the Sharia. Setelah masuk ke agama, kamu bisa tidur sama santriwati. Ini keji dan di luar nalar banget. Ada seorang pemuda yang biasa dipanggil dengan sebutan Habib yang ditangkap oleh masyarakat atas aksi yang keji yang ia lakukan. Dia melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap 31 anak yang masih remaja belasan tahun dan dilakukan hanya dalam waktu 6 bulan aja. Pantas saja, geng, DR Zakir Naik itu mengagumi Zariat Islam di Malaysia daripada di Indonesia. Ternyata ya seperti ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semua kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyelesaikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyelesaikan sebuah video geng ya tentang DR Zakir Naik, geng, yang pertama kali podcast di dunia dengan orang Indonesia, dan dia seorang dokter juga orang Indonesia dan juga seorang YouTuber juga, geng, dan dia juga baru mu'alaf, geng, menjadi seorang Islam kayak gitu ya, geng ya. Namun, geng, dia dari pernyataan dari DR Zakir Naik ini, geng, membuat dia terpekun. Kenapa DR Zakir Naik ini, geng, menyatakan bahwasannya Islam di Malaysia itu lebih baik seluruh dunia, geng ya. Muslim atau Islam seluruh dunia lebih baik daripada negara-negara Islam lainnya, geng. Di depan orang Indonesia yang baru mu'alaf, geng. Waduh, kira-kira gimana perasaannya Dr. Richard ini ya, geng ya, sama-sama DR atau DR ini ya, geng ya, kayak gitu ya. Gimana perasaannya? Apakah dia terbungkam, wah ternyata Islam di Malaysia lebih baik daripada Islam di Indonesia. Kenapa dia tidak memilih Islam di Indonesia? Padahal Islam di Indonesia mayoritasnya lebih besar daripada di Malaysia. Ya tentunya pasti banyak alasannya ya, gengnya, daripada DR Zakir Naik ini, geng. Kayak gitu, geng ya. Ya tahu sendiri ya, geng ya. Islam ataupun Islam di Indonesia ini banyak kelakuan-kelakuan yang pelik-pelik, geng. Bukan cuma orang biasanya aja, bahkan keturunan Habib ataupun Ustadz ataupun pengurus pondok pesantren itu kebanyakan yang di luar Nurul, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran podcastnya, videonya, dan seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Oke. Ini sabunnya, geng ya. Masya Allah. Kalau seorang ulama-ulama di Malaysia ini apa nih, dihormati. Appreciate Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir is one of the few politicians who will fight for the rights of the Muslim even if it goes against himself. I appreciate him. As far as the Muslim rights are concerned, even though having a government which many of the MPs are non-Muslim, he is very just. What we have to appreciate, he was the first person in the world who filed in the tribunal of Kuala Lumpur, war tribunal, and he did a case against George Bush and Tony Blair, first time, and said if he's president of America and the past president of UK, if they have to step in Malaysia, we will arrest them. MashaAllah, who had the guts? Tun Dr. Mahathir, that time he was in the Prime Minister also, Allah brought him back.
I don't know about the other politics, but I know for sure that what is haq, what is truth, he has to fight. He's one of the few Muslim politicians who have the guts. Do you live in Malaysia? Yes, What did you feel for Malaysia? I feel amongst all the countries in the world today, Okay. all the countries, Uh-huh. according to me today, Malaysia is the best country that is available. Not 100% ideal. Huh? Compared to your own country, Yes, India yes, or Mumbai? yes. For me as a Muslim, Uh-huh. one of the best country that is available. It may not be 100%, but amongst all the countries, every country has certain pros and cons. Amongst all the countries, according to me, the best country to live for a Muslim today. Why? There are many reasons. Many reasons. Number one, that you should understand that most of the Muslim countries, they're controlled by non-Muslim countries. Most of the Muslim countries. There are very few countries in the world which are not controlled by non-Muslim countries, unfortunately. So Malaysia is one of the countries which is not controlled by Muslim countries, number one. Or number two, of course, that in Malaysia, Islam is the federal religion. In Malaysia, approximately 63% of the population are Muslims. Correct? In other countries, the population is 80% Muslim, 90% Muslim. Yes, yet the constitution is secular. And you know the country's name. I don't want to name that. So, all the countries in which Muslims are majority, more than 80%, they aren't Islamic countries. By constitution, they're secular countries. Many countries. Some countries are Islamic. Many countries like Bangladesh, like Indonesia, they are not by constitution Islamic country based on the Sharia. Yes, some countries are. Okay? So in Indonesia, though the population is not more than 80%, it's 62%, 63%. Sorry? Population of the Muslims. No. In Malaysia, In Malaysia, the population of the Muslims is about 63%. Yeah. Out of it. In Indonesia, it is at 87%. I have not checked the latest. 90. Maybe 90. Sangat mengejutkan sekali, geng. Pernyataan dari DR Zakir Niar ini, geng. Di depan seorang orang dokter Indonesia dan juga baru mu'alaf, geng. Sangat mengejutkan sekali, geng. Wow. Negara yang paling aman, negara yang paling muslimanya yang mengikuti syariat Islam itu cuma negara Malaysia, Bangladesh, Indonesia. Tidak, geng, meskipun mayoritas Islamnya paling banyak di dunia. Yang kita selalu oceh, yang kita selalu remehkan, yang kita juga selalu hina. Namun yang kadang yang menghina ini, geng, ikinya yakin sekali, geng, ya. Mungkin dia tidak mengikuti syariat Islam juga. Namun kebanyakan juga yang bukan Islam. Yang ikinya yang tahu lah, yang tidak tahu silakan komen di bawah, geng. Kayak gitu, geng, ya. Kenapa DR Zakir Niar ini mengatakan itu kepada negara Malaysia? Kenapa tidak mengatakan ini kepada negara Indonesia, negara kita yang mayoritasnya Islam paling banyak di dunia, geng? Ya tahu sendiri ya, geng, ya. Islam di Indonesia kebanyakannya pelik-pelik, geng. Banyak sekali kepelian di negara Islam di Indonesia, geng. Tidak mengikuti syariat Islam seperti di Malaysia, geng. Jom kita simak saja, geng, yang akan Iki reaction kepada kalian semua. Namun jangan terkagum, namun jangan tergeleng-geleng kepala. Kita simak dulu, geng. Subhanallah, apakah benar ini acara pondok pesantren? Sungguh heran, susah payah orang tua cari dana untuk mondokin anak-anaknya agar menjadi faqih dalam beragama. Namun ternyata pondoknya tak beda jauh dengan kehidupan di luar sana. Bukankah ini yang dinamakan merusak ajaran Islam sejak dini? Sedangkan Islam telah melarang tentang hukum musik dan nyanyian 1400 tahun yang lalu. Bisa dicek dalam video kami sebelumnya tentang musik. Dan inilah akibatnya jika musik, nyanyian, dan goyangan dihalalkan. Kira-kira pesantren ini dari golongan mana? Setelah masuk ke agama ini, kamu bisa pilih boleh tidur dengan santriwatinya. Tapi sebelumnya saya mau nanya, Master. Nah, sama Bapak ini.
Bapak udah lama Pak di sini? Udah lama nyantri di sini? Sudah. Sudah apa aja yang Bapak dapatkan? Ya semua santri, hampir semua santri sini saya dapatkan. Oh, berarti Bapak sudah tidur lebih dari satu wanita? Lebih. Berapa? Ada 7. 7 Islam sesungguhnya. Jangankan untuk berhubungan badan yang bukan muhrim, menyentuhnya aja kan berdosa. Jajaran kami boleh. Boleh. Kalau setelah Kalau kalian mau masuk. Bagaimana kalian tuh mencatat dosa seorang manusia? bisa mencatat dosa manusia, bisa menghapuskannya. Dan ketika dihapus dosa saya itu hilang, itu bagaimana saya melihatnya? Saya kan Dengan berapa Ustaz Jalaila? 50 juta. Astagfirullahaladzim. Dia sholat isya sampai 100 rakaat. Saya tanya, itu kok sampai 100 rakaat? Ini nyetok sampai minggu depan katanya. iya, boleh. Emang bisa gitu? Bisa. Kalian juga bisa nyetok Nyetok sama apa? saya 9 bulan. Oh. Disuruh orang depan rumah saja sampai Iyo, Saya ingat orang tua yang meninggal, Ustaz. Kenapa sampai begini sekali kau? Saya percaya, kita percaya anak-anak di sini. Pantas itu anak-anak, kenapa sudah tidak pernah mengaji di sini? Tolong maafkan dulu saya karena akibat kesalahan saya kasih untuk Bukan masalah begitu, Ustaz. Ya Allah. Ustaz itu, kenapa sampai juga begitu, Ustaz? Kenapa? Tidak kenapa, sampai kenapa? Coba. Aduh, saya itu masalah pukul. Ustaz, kalau saya cuma pukul, saya satu pukul Ustaz yang tadi betul sumpah. Yang saya ingat ini Ustaz, kakakku, adekku, itu lebih lepas tangan Ustaz. Kenapa sampai begitu? Berapa kali Ustaz? Jujur. 2 kali saja itu terjadi sama 2 kali. Jadi saya mohon, saya sudah akui kesalahan, waktu pukul saya, tapi tidak usah dilakukan itu. Tetap Ustaz, tidak. Ini sudah lewat bulan Ustaz, tidak. Sudah lewat tidak Ustaz, tidak. Tidak. Tidak Ustaz. Jangan Bu. Tidak. Saya harus lapor. Jangan Bu. Ini sudah tindakan seksual Ustaz. Kita minta tolong Ibu ya. Tidak. Oh, nafas begitu. Ini keji dan di luar nalar banget. Ada seorang pemuda yang biasa dipanggil dengan sebutan Habib yang ditangkap oleh masyarakat atas aksi yang keji yang ia lakukan. Dia melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap 31 anak yang masih remaja belasan tahun dan dilakukan hanya dalam waktu 6 bulan aja. Aksi keji ini dilakukan oleh pemuda bernama Syafiq bin Zainal Abidin. Dia ini mendapatkan gelar kehormatan Habib Syafiq oleh masyarakat. Orang-orang mengira dia itu polos, kelihatannya nggak punya karakter-karakter seperti itu. Padahal ternyata dia adalah predator yang berbahaya. Gak ada yang pernah menyangka, gak ada pun yang curiga karena dia diberi gelar Habib, badannya agak gemuk dan seperti tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun ternyata semuanya terbongkar pada saat HP dari pria ini diservis. Nah di situ orang tua korban menemukan ada video-video yang sangat tidak senonoh. Itu disimpan di dalam folder-folder penyimpanan dan video-video itu terungkap bahwa dalam sehari ia bisa melakukan hal-hal seperti ini lebih dari 2 kali di korban yang berbeda. Dan parahnya itu semua dilakukan dalam 6 bulan terakhir. Bayangin, orang sudah mencap pria ini sebagai orang yang alim, namun tindakannya di luar nalar. Sampai kapan tindakan seperti ini terus terjadi? Kalau bukan pengasuh ataupun ustadz ataupun bukan gelarin Habib dan lain semacamnya, oke lah kita boleh paham. Namun ini seorang ustadz, seorang Habib, katanya orang yang alim, katanya orang yang tahu agama kayak gitu ya geng ya. Dia malah berbuat kayak gitu. Ya, walid-walid itu memang banyak di Indonesia. Makanya, geng ya, banyak orang yang ketar-ketir saat film Walid ini muncul. Kayak gitu ya, geng ya. Pantas saja, geng ya. DR Zakir Naik itu memilih Islam di Malaysia tentang syariat Islamnya daripada Islam di Indonesia yang banyakan peliknya, geng. Udah nampak sekali kan, geng. Udah terlihat sekali. Syariat Islam di Malaysia itu dipuji oleh DR Zakir Naik, geng. Ya, karena dia udah tahu seperti apa di Indonesia. Banyak yang berkedok agama, yang menjual agama demi keuntungannya orang-orang tersebut kayak gitu, geng. Jadi, pantas saja, geng. Gak usah heran Dr. Richard Lee, gak usah heran. Karena DR Zakir Naik ini, geng ya, lebih memilih Malaysia. Lebih aman ditinggalinya. Lihat sendiri. Wow, ikinya baru dapat tekan berapa hari itu, geng ya. Sekarang baru bisa direction. Karena kenapa ikinya ya? Ini tidak perlulah kita ungkip lagi karena udah tahulah semua orang ya, geng ya, seperti apa
para pengajar-pengajar ataupun para ustadz-ustadz. Ya, namun tidak semuanya, geng, tidak memukul rata semuanya, ada sebagian, namun kebanyakannya, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Masih tidak mengikuti syariat Islam. Pantas saja, geng, DR Zakir Naik itu mengagumi syariat Islam di Malaysia daripada di Indonesia. Ternyata ya seperti ini, geng. Ya, akhirnya selaku warga Indonesia malu juga ya, geng, ya. Dan marilah kita saling menegur dan saling menasehati bahwasannya itu lari dari syariat Islam. Bukannya ikinya sok suci ataupun sok baik ataupun seakan-akan ikinya nih di atas ustadz ataupun sebagai orang-orang pintar lain. Namun bukan, geng. Namun ini sindiran bagi kita semua supaya kita tahu, geng, mana yang betul, mana yang salah. Oke, geng, mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, silakan skip saja buat kalian. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.